Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate telah mendekam di rumah tahanan Salemba sejak Rabu pekan lalu dan akan ditahan selama 20 hari ke depan. Plate ditahan karena diduga terlibat tindak pidana korupsi. Plate diduga terlibat dalam proyek penyediaan Menara Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung 2, 3, 4, dan 5 bakti Kemenkominfo. Infrastruktur seperti apa sih sebenarnya menara BTS 4G ini dan modus korupsi seperti apakah yang dituduhkan kepada Plate dan juga tersangka lainnya? Mari simak jawabannya dalam Menkominfo di pusaran korupsi pembangunan BTS 4G. Kita lihat ke slide yang pertama. Ya, kita bisa lihat di sini nama lengkap dari proyek ini adalah penyediaan BTS dan infrastruktur pendukung paket 1-5 pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau disingkat dengan Bakti Kemenkominfo. Paket-paket di proyek ini berada di wilayah terluar dan terpencil di Indonesia di Papua, Sulawesi, Kalimantan dan juga Sumatera dan juga Nusa Tenggara Timur. Sesuai dengan namanya ya pemirsa, kehadiran 5 paket proyek tersebut diharapkan untuk dapat mengatasi desa dan juga kelurahan di wilayah 3T yang tidak terjangkau dengan sinyal dan juga akses internet 4G. Lalu hingga April 2022, proyek paket 1 dan paket 2 atau proyek fase 1 ini baru mencapai 86%. Dilansir dari situs Kominfo sendiri, sekitar 1.900 lokasi telah on air dari target yaitu total 4.200 lokasi pada proyek fase 1 yang targetnya harusnya tuntas 100% pada tahun 2022 lalu. Total anggarannya sendiri proyeknya adalah sebesar 28,3 triliun rupiah. Selain itu, saat masih menjabat menjadi Menkominfo, Johnny G. Plate juga menjelaskan bahwa proyek ini didanai dari berbagai sumber pemirsa. Salah satunya adalah dari Universal Service Obligation, lalu sebagian dana lainnya berasal dari alokasi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Kemudian sektor Kominfo dan rupiah murni atau RM. Kemudian Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Latif yang kini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka menyatakan bahwa pembangunan BTS 4G ini merupakan bagian dari upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif. Jelas ya pemirsa, pentingnya proyek ini untuk mencapai pemerataan ekonomi nasional. Bisa dibilang ini salah satu cara yang paling efektif lewat peningkatan kualitas akses teknologi yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas pendidikan, SDM hingga kualitas hidup masyarakat. Lalu nasib proyek ini gimana dong setelah kasus korupsi ini berjalan? Menurut Menko Polhukam Mahfud MD saat ini sekitar 985 tower proyek BTS 4G Kominfo dalam kondisi mangkrak. Itu soal proyeknya ya pemirsa sudah jelas. Lalu gimana nih dugaan modus korupsinya? Kita lihat ke slide selanjutnya. Ya, Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana pun sudah membeberkan modus kasus korupsi ini, di mana setidaknya ada 3 modus yang berhasil terungkap berdasarkan penyelidikan yang dilakukan serta laporan hasil pemeriksaan LHP Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Jadi sebenarnya peran atau fungsi pengawasan sudah berjalan ya. Dikatakan bahwa berdasarkan dari pemeriksaan perhitungan kerugian negara dari BPKP ada 3 garis besar yang didapat bahwa terkait dengan kerugian negara ini salah satunya adalah tidak dilakukannya penyusunan kajian pendukung yang sudah dibayarkan. Lalu ada item-item yang ditemukan pembeliannya di markup atau dinaikkan harganya tidak sesuai dengan aslinya. Dan ada juga pembayaran BTS yang belum terbangun atau dikerjakan tapi sudah dibayar. Namun Ketut menjelaskan hal tersebut akan disampaikan saat sudah masuk dalam pembuktian di persidangan. Nah itu tadi bagian dari modusnya, kemudian kita akan lihat siapa saja yang diduga berperan dalam kasus atau modus ini. Ya, seperti yang terlihat di sini ini adalah orang-orang yang diduga berperan dalam perencanaan dan lelang proyek ini yang kemudian dilakukan proses pengawasan. Ditemukanlah adanya rekayasa sehingga dalam proses pengadaan tidak terjadi kondisi persaingan yang sehat atau tender yang sehat. Setelah itu ada pula kecurigaan korupsi ketika banyak BTS yang tidak dapat digunakan akhirnya oleh masyarakat. Hal inilah yang membuat Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus memeriksa proyek ini. Setelah pemeriksaan, Jampitsus pun
melakukan gelar perkara kasus pada bulan Oktober 2022. Selanjutnya penyidik pun menaikkan status kasus ini menjadi penyidikan pada 13 November 2022 dan saat itu ada 3 tersangka yang telah ditetapkan, yaitu yang pertama ada Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif atau yang berinisial AAL, lalu ada Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia berinisial GMS, kemudian ada tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020 berinisial YS. Kemudian Kejagung kembali menetapkan tersangka baru yaitu Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali atau MA, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan pada 7 Februari 2023. Dan tersangka keenam adalah Menkominfo Johnny G. Plate yang ditetapkan pada Rabu kemarin. Nah, penegak hukum ini juga akhirnya mencium keterlibatan keluarga Plate yang masih belum ditetapkan sebagai tersangka. Jadi statusnya masih saksi saat ini, yakni adik kandungnya Gregorius Alex Plate. Direktur Penyidikan Jampitsus-Kun tadi menyebutkan penyidik masih mendalami peran Gregorius yang sebenarnya tidak memiliki jabatan apapun di Bakti Kominfo. Alex ditemukan menerima fasilitas terkait jabatan Johnny G. Plate sebagai Menkominfo. Namun fasilitas tersebut telah dikembalikan ke Kejagung dalam bentuk uang sebesar 534 juta rupiah. Alex sendiri sudah diperiksa Kejagung 2 kali. Pemirsa, selain orang-orang yang diduga berperan, sejumlah lokasi juga digeledah Kejagung. Salah satunya adalah rumah dinas Plate yang terletak di Jalan Widya Chandra, Jakarta. Nah, sekarang kita tinggal pantau ya proses hukum yang berjalan.